Oke, saya persilakan. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Idham selaku mentor, kemudian Pak Fadli selaku penguji, kemudian hari ini alhamdulillah ya, hari ini kita bisa sama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan selama 1 bulan kita tinggalkan ruangan ini. Hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan dari adik Sri Handayani tentang hasil aktualisasinya. Waktu yang diberikan maksimal 10 menit dari sekarang. Silahkan di Handayani. Terima kasih, Bu. Ya. Kelihatan, Bu? Belum. Sudah. Ya, boleh. Terima kasih atas kesempatan. Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan saya, yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai kekurangan energi kronik melalui informasi dan edukasi di kelas ibu hamil wilayah Mas Kompentodea. Ya. Adapun kegiatan aktualisasi saya yaitu membuat leaflet, membuat format pertanyaan mengenai kelas ibu hamil. Yang ketiga, penyuluhan dan edukasi mengenai kepada ibu hamil di kelas ibu hamil. Yang keempat, evaluasi ibu hamil mengenai KEK. Yang kelima, membuat poster. Yang pertama, yang membuat leaflet, tahapannya yang pertama konsultasi dengan mentor. Saat konsultasi menjelaskan bisa disokan, ya, besarkan, dipakai slideshow. Oh, Gambar bawah. Yang mana? Yang besar Yang bawah mangkok itu butir. Yang ini, Pak. Ya, itu. Ada gambar gelas. Ya, udah, Bude. Ya. Konsultasi yang pertama, konsultasi dengan mentor, menjelaskan ke mentor secara maksud dan gambar gelas gitu. Adik klik gambar gelas bawah kanan. Sudah Bude. Handayani. Iya, Bude, sudah, Bude. Belum kosongkan. Iya, Bude, sudah. Belum. Gambar gelas bawah. Belum. Kalau di sini sudah, Gambar Bude. gelas bawah. Klik. Iya. Oh, Jaringan belum sampai di sini. Kita belum Sudah. sampai. Sudah terbuka. Saja. Iya. Tahapan yang konsultasi dan jelaskan secara maksud dan tujuan kegiatan. Di sini mata pelatihannya akuntabilitas, nilainya transparansi, kejelasan, nasionalisme, nilainya persatuan Indonesia, etika publik, nilainya menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu yaitu efektif, anti korupsi, nilainya jujur, disiplin, dan kerja keras. Yang kedua, mendesain leaflet semenarik mungkin agar mau dimengerti oleh ibu hamil. Mata pelatihannya akuntabilitas, nilainya tanggung jawab. Mata pelatihan berikutnya etika publik, nilainya menjalankan tugas secara profesional. Komitmen mutu, nilainya efektif, inovasi. Anti korupsi, nilainya kerja keras. Selanjutnya tahapan yang ketiga itu yang mencetak leaflet. Nilai mata pelajarannya akuntabilitas, nilainya tanggung jawab. Nasionalisme, nilai dasarnya gotong royong. Etika publik, nilainya menjalankan tugas secara profesional. Komitmen mutu, nilai dasarnya efektif. Anti korupsi, nilai dasarnya kerja keras. Yang keempat, membagikan leaflet kepada ibu hamil. Mata pelatihan akuntabilitas, nilai dasarnya tanggung jawab, kejelasan. Nasionalisme,
nilai dasarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, nilainya efektif mutu, anti korupsi, nilai dasarnya kerja keras. Kegiatan yang kedua yaitu membuat format pertanyaan mengenai pengetahuan ibu hamil terhadap KEK. Tahapan yang pertama yaitu menyusun pertanyaan mengenai KEK. Nilainya yaitu mata pelatihannya akuntabilitas, nilai dasarnya tanggung jawab, etika publik, nilai dasarnya menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, nilainya efektivitas, inovasi mutu, anti korupsi, nilainya kerja keras. Selanjutnya tahapannya itu konsultasi ke mentor. Mata pelatihan akuntabilitas, nilai dasarnya transparansi, kejelasan, nasionalisme, nilai dasarnya permusyawaratan, etika publik, nilai dasarnya menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, nilai dasarnya mutu, anti korupsi, nilai dasarnya kerja keras. Yang ketiga, mencetak format pertanyaan. Mata pelatihan akuntabilitas, nilai dasar tanggung jawab, etika publik, nilai dasarnya menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, nilai dasarnya mutu, anti korupsi, nilai dasarnya kerja keras. Selanjutnya ketiga, kegiatan penyuluhan dan edukasi mengenai kekurangan energi kronik pada ibu hamil dan kelas ibu hamil. Tahapan yang pertama yaitu konsultasi dan koordinasi dengan bidan koordinator, bidan desa, pengelola gizi, dan kader. Mata pelatihannya akuntabilitas, nilai dasarnya transparansi, kejelasan, nasionalisme, nilai dasarnya persatuan, permusyawaratan, etika publik, nilai dasarnya menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, nilai dasarnya efektif. Tahapan yang kedua, menyiapkan alat dan bahan penyuluhan dan edukasi. Nilai jaringan. Anti korupsi, nilai dasarnya kerja keras. Yang ketiga, penyuluhan. Mata pelatihan akuntabilitas, nilai dasarnya tanggung jawab, kejelasan, nasionalisme, kemanusiaan, dan keadilan. Etika publik, nilai dasarnya menjalankan tugas secara profesional, prinsip kalian memberikan layanan kepada publik, komitmen mutu, nilai dasarnya efektif mutu, anti korupsi, nilai dasarnya kerja keras dan tanggung jawab. Selanjutnya kegiatan yang keempat yaitu kegiatan evaluasi pengetahuan ibu hamil mengenai KEK. Yang pertama tahapannya membagikan soal pretest kepada ibu hamil. Pertama nilai mata pelatihan akuntabilitas, nilai dasarnya kejelasan. Selanjutnya nasionalisme, nilai dasarnya keadilan sosial. Etika publik, menjalankan tugas secara profesional. Komitmen mutu, nilainya efektif. Anti korupsi, nilainya kerja keras. Yang kedua membagikan soal post-test. Mata pelatihan akuntabilitas, nilai dasarnya kejelasan, nasionalisme, nilainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, etika publik, nilainya menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, nilai dasarnya efektif, anti korupsi, nilai dasarnya kerja keras dan adil. Yang ketiga melakukan penilaian. Mata pelatihan akuntabilitas, nilai dasar kejelasan, nasionalisme, nilai dasarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, komitmen mutu, nilai dasarnya efektivitas, anti korupsi, nilai dasarnya kerja keras. Yang keempat melaporkan hasil evaluasi. Mata pelatihan akuntabilitas, nilai dasarnya transparansi, tanggung jawab, nasionalisme, nilai dasarnya permusyawaratan, etika publik, nilai dasarnya kepemimpinan berkualitas tinggi, anti korupsi, nilai dasarnya tanggung jawab. Selanjutnya, kegiatan kelima membuat poster mengenai kekurangan energi kronik. Tahapan pertama merancang dan mendesain.
Mata pelatihan etika publik nilai dasarnya menjalankan tugas secara profesional, anti korupsi nilai dasarnya kerja keras, akuntabilitas nilai dasarnya tanggung jawab, komitmen mutu nilai dasarnya efektif dan inovasi. Tahapan kedua mencetak poster. Mata pelatihan akuntabilitas nilainya tanggung jawab, nasionalisme nilai dasarnya gotong royong, etika publik nilai dasarnya menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu nilai dasarnya efektif, anti korupsi nilai dasarnya kerja keras. Yang ketiga menempelkan poster. Mata pelatihan akuntabilitas nilai dasarnya tanggung jawab, keadilan dan kejelasan, nasionalisme nilai dasarnya persatuan Indonesia, etika publik nilai dasarnya profesional, komitmen mutu nilai dasarnya efektif, mutu dan inovasi, anti korupsi nilai dasarnya kerja keras dan adil. Kesimpulannya, pelaksanaan kegiatan aktualisasi peningkatan pengetahuan. Nggak usah, Dek. Oh iya, Nggak usah kesimpulan. Cukup. oh iya, iya maksud. Cukup, ya. Oke, cukup ya. Ya, boleh di stop share. Tunggu deh. Ya, demikian tadi pemaparan dari Adik Handayani. Selanjutnya, silahkan apa mentor untuk menanggapi. Terima kasih. Didengar suara saya, Bu? Bisa, Pak, silahkan. Ya. Seperti apa yang disampaikan, dipaparkan oleh Pak, tutup dulu, Dek Handayani. Ya. Ya, silakan, Pak. seperti apa yang disampaikan oleh Sri Handayani tadi dalam pemaparan itu, memang sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin apa yang dia sampaikan, dan ini semua atas pengetahuan saya sebagai mentornya. Kemarin ketika beliau di lapangan didapatkan beberapa hasil yang cukup menggembirakan dalam hal perubahan knowledge pengetahuan daripada ibu hamil soal kekurangan energi kronik. Di apa yang dilakukan oleh menurut saya itu sudah seperti idealnya kaidah-kaidah dalam yang memberikan penyuluhan dengan pemilihan metodologi yang cukup sederhana dengan menggunakan poster itu dan penyuluhan secara konvensional. Dan itu juga dibolehkan karena memang jumlah itu hanya sedikit. Di dalam prosesnya itu ditemukan ada beberapa perubahan dari pengetahuan masyarakat ini dengan caranya Sri Handayani ini sebelumnya melakukan pretest sejauh mana kemampuan ini terhadap pengetahuan terhadap kekurangan energi kronik. Kemudian setelah itu dilakukan post-test. Saya kemarin melihat ada peningkatan yang signifikan karena pada saat pretest itu hanya dapat nilai 44,2% itu rata-rata dari kurang lebih 10 ibu hamil yang ada di kelas ibu hamil. Kemudian setelah dilakukan post Suaranya tidak ada, Pak. Oh, mati. Ini, halo? Halo? Ya, silakan, Pak. Ya.
Ya, Dari tadi Bu tidak kedengaran suaranya Bu. ya hilang sebentar Pak. Silakan. Oh ya. Tadi yang pre dan hostesnya tadi sudah nyampe ya? Masuk tadi? Ya, Pak. Oh sudah. Ya. Dari apa yang dilakukan oleh Sri Handayani, bahwa memang terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 47,2%. Artinya dalam waktu yang singkat, apa yang dia lakukan ini dengan menggunakan metodologi penyuluhannya, menggunakan media leaflet, ini yang menurut saya sudah sangat efektif. Meskipun sebenarnya saya punya usulan kemarin, karena ini waktunya juga kasih sempit, kemudian ini si Sri juga belum, ya di samping waktu tadi, saya ingin juga masukkan di leaflet itu lebih idealnya itu ketika menggunakan bahasa daerah. Ini Sri ini sudah mencari translatornya ini yang agak susah, karena juga tidak bisa mau ketemu orang banyak ya. KM ini juga membuat ini semua apa yang dilakukan oleh Sri Handayani ini tidak sampai ke situ. Tapi pada prinsipnya Sri Handayani ini sudah memahami soal itu, karena itu bagian dari proses promosi kesehatan, bagaimana proses mencerahkan masyarakat dengan menggunakan kearifan lokalnya. Itu sudah sampai ke situ konsultasinya kemarin, dan saran saya bukan Sri tidak laksanakan, tapi memang ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan. Saya kira Bu, itu yang saya bisa sampaikan untuk memberikan tanggapan apa yang Sri Handayani sudah paparkan. Demikian Bu. Ya, makasih Pak Idam selaku mentor. Selanjutnya silakan Pak Fadli selaku penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Suaranya Pak Fadli. Suaranya Pak Fadli enggak? Ya. Oke. Cek. Sudah kedengaran? Boleh. Sudah. Pak Idam, kedengaran? Ya, saya dengar. Ya, saya dengar. Ya. Oke, yang saya hormati ya Pak selaku Pak Mentor Pak Idam, Ibu Tri selaku Salata dan Audit hari ini Pak Aldi. Sebelum memulai, Pak saya ingin tanya, ini arti kata lompe ini apa ya? Lompe itu dalam bahasa Kaili itu jadi baik, benar, sehat. Baik, benar, sehat, baik. Makanya kasih nama seperti itu lompe atau dia itu buat sehat seluruh masyarakat. Tadi Ibu Sri, Ya, dalam Pak. waktu 1 bulan ini dampak baik apa yang bisa dirasakan dari ini? Saya berharap dari hubungan ini terhadap ibu-ibu pekerja ada hubungan yang meningkat atau seperti apa? Itu peningkatan pengetahuan ibunya Pak. Serta nanti tiap bulan itu bisa dilihat peningkatan berat badannya Pak. Bagi ibu-ibu yang
Ya memang sebelumnya pernah kita sebelum waktu ada akreditasi kita juga sempat berdiskusi bahwa memang mencoba mengangkat konten-konten yang sangat daerah. Ya, seperti yang disampaikan Pak Mentor tadi soal tadi kan sudah melakukan proses Idul Fitri. Apa yang harusnya diketahui oleh hamil yang prinsip, tetapi di sana belum diketahui. Pertama mereka itu belum tahu apa sih sebenarnya cake itu, Pak. Terus mereka itu makanan-makanannya itu, Pak. Terus apa dampaknya bagi kehamilan. Ya, jadi kan ini suara saya diterima juga di sana. Saya terima suaranya putus. Ya, halo Pak. Kalau iya, saya terima suaranya di sana. Suara saya putus atau bagaimana? Putus-putus, Ya, Pak. suaranya Pak Fadri juga putus-putus juga. Saya juga dengar di sini putus suara. Jadi Mari kita putuskan. Mari kita putuskan. Coba diulang lagi. Gimana bisa? Ya, saya tadi kurang jelas ya, bahwa apa hal yang paling karena di daerah terdekat ya, setelah sebelum penyuluhan. Sehingga misalnya penyuluhannya itu bahwa memang mengangkat terhadap hasil dari tesnya yang 47,24%. Alhamdulillah kita udah kayak jelek-jelek kan gitu. Iya, suaranya nggak jelas. Ini orangnya kemarin ini kan ulang-ulang terpantul-pantul. Ya, halo. Industri, tes, Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Suaranya, Pak. Suaranya, Pak. Tes, cek. Iya. Ada dengungan juga, siapa ini ya dengungannya? Pak Aldi. Nah, coba. Tampaknya jaringannya Pak Kabit ini bermasalah. Iya. Pakai data kan Pak Kabit? Tadi saya yang Tidak jelas Pak Kabit. Belum jelas Pak Kabit.
Mana Pak? Coba cek lagi Pak Atif. Masih kurang jelas Pak Kabit. Suaranya Iya, sudah mulai jelas. pantul dia. Sudah mulai jelas Pak. Oke. Atau kita cek lagi ya. Oke, Ibu Putri. Beberapa hal tadi dari hasil proses, apa hal yang mendasar yang menjadi prinsip yang harus diketahui oleh ibu hamil, tapi di sana harusnya tidak diketahui. Ibu Sri, mungkin salah satu perangkatnya soundnya dimatikan. Siap. Tunggu sebentar. Sudah kok, sudah ditutup kok mikrofonnya Pak Idam. Sudah Pak. Ya boleh. Cocok. Di sini dengan kegiatan ini yang prinsipal yang harus diketahui yaitu apa sebenarnya cake itu Pak. Penyebabnya, resikonya, sama akibat yang ditimbulkan serta penanganannya mengenai cake itu. Kekurangan gizinya itu Pak. Ya, kekurangan gizi. Ya. Bisa Pengetahuan. ya, pengetahuan. Saya pengen tahu kekurangan gizi seperti apa. Satu aja. Kekurangan gizi, ibu yang apa yang dilakukan. Apa Pak? Kalau yang tadi kan kekurangan gizi, coba tentunya lebih diterangkan lagi kekurangan gizi seperti apa. Kekurangan gizi kalau untuk ibu hamil itu Pak, dia punya risiko kalau untuk ibu hamil biasanya diukur di lengan ringan atasnya. Kalau dia kurang dari 23,5 cm itu beresiko kekurangan gizi Pak. Jadi maksudnya ada kebutuhan gizi itu ternyata masih mahal. Ibu-ibunya Oh iya, mereka kira itu tidak berdampak untuk kehamilan Pak. Jadi mereka hanya membiarkan saja dia punya gizinya itu tidak terpenuhi, seperti makan seadanya, seperti itu Pak. Padahal banyak di desa-desa itu aneka ragam makanan seperti sayur-sayuran yang tidak mahal gitu Pak. Selain gizi, apa yang bisa membahayakan saat ibu hamil? Mengenai cake-nya ini Pak. Paketnya. Mengenai cake-nya Pak. Iya. Untuk ibu hamil itu kalau untuk persalinan itu bisa terjadi persalinan lama atau macet. Untuk janin bisa keguguran atau mati dalam kandungan. Bisa juga itu lahir berat badan rendah Pak. Dampak baiknya kita harapkan setelah bahwa ibu-ibunya mengetahui nanti ibu-ibunya melakukan pembenahan mereka di rumah atau tidak ada dia berkunjung kembali misalnya untuk dari rumah sakit misalnya bahwa dia telah melakukan sesuatu tidak dia bisa kembali. Pak boleh diulang Pak, kurang kedengaran Pak. Dan setelah ibu tadi kan kita lakukan pemilihan dan Ya. naik naik secara pengetahuan ibu hamil. Ibu hamil ini akan coba melaksanakan terhadap cara untuk atas apakah setelah mereka melakukan buah itu apakah ada kunjungan kembali ke rumah untuk pemeriksaan
Iya Pak. Nanti ini kalau ada kunjungan berikutnya kita monitoring adakah penambahan berat badannya atau tidak. Seandainya tidak ada penambahan berat badan, nanti kita koordinasi dengan pengelola gizi untuk pemberian makanan tambahan. Dan pemberian obat sel darah merah, penambahan obat. Seandainya belum juga ada peningkatan atau perbaikan gizinya, kita akan coba untuk rujuk ke rumah sakit, Pak. Memang. Ya, kendala dalam ketika kebutuhan Ibu. Ya, apa Pak? Nggak jelas Pak Fadli. Udah jelas Pak. Dan dilebatnya. Iya. Pak, misalkan kalau tidak jelas bisa telepon saya saja Pak. Nanti soalnya saya speaker di sini. Bisa telepon di saya, nanti speakernya saya speaker di sini supaya jelas. Pak Aldi, dengar Pak Aldi. Iya, siap Pak. Saya dengar Pak Aldi. Tidak kedengaran Pak. Tidak dengar. Iya, tidak. Mungkin Bapak bisa telepon saya, nanti saya speaker sini teleponannya Bapak. Iya. Oh ya, Pak. Iya. Ada suara? Ada. Dengaran? Dengaran, Bu? Ya, Dengaran? cuma suaranya Pak Aldi. Coba Pak Kabit. Oke. Halo, halo. Iya, kedengaran Pak. Ah, iya. Oke. Ya, Bu. Ya, saya langsung. Ibu Sri, Iya Pak. kan setelah penyuluhan bahwa kita terpenuhi pengetahuan terhadap ibu-ibu yang ibu hamil. Tadi kan, ya tadi sudah dijelaskan bahwa ibu bahwa ada diberikan lanjutan konsultasi. Ya. Bu, kemarin berapa kali penyuluhan yang dilakukan Ibu? 1 desa Pak untuk sampelnya. Halo Pak, kedengaran Pak? Itu Ibu pada saat ya kegiatannya waktu penyuluhan di Kupul. Itu pas posyandu Pak. Memang dia kelas ibu hamilnya berbarengan dengan posyandu Pak. Oh ya. Oh. Sasarannya ini berarti ibu-ibu yang sudah hamil. Yep. Dan berobat sekarang lagi ke posyandu. Pemeriksaan Pak. Pemeriksaan rutin. Berarti nanti setelah itu ada pengecekan kembali terus menerus. Iya, tiap bulannya Pak. Terhadap sampai masa kelahiran. Iya. Ya benar. Ya saya pikir tahapan-tahapan itu menjadi penting karena memang penyuluhan yang dilakukan oleh ibu itu dalam rangka untuk capai akhirnya bahwa ibu hamil yang sehat dan dia melahirkan dengan selamat.
eh, kendala salah satunya dari ibu-ibu hamil yang diberi penyuluhan? Biasa kalau di desa itu Pak, cuaca Pak. Kalau hujan begitu jarang yang ke Pak, ke posyandu. Tapi nanti dijadwalkan di hari berikutnya. Beberapa kondisi Iya, karena jauh juga Pak. cuaca ya. Iya Pak, jauh juga. Seberapa jauh dari itu? Soalnya ini Pak, daerah agak pegunungan Pak. Biasa menyeberang sungai juga Pak. Ini betul-betul pelayanan ini. Oke, Ibu Coach Bude Yuli, saya lihat dari paparan Ibu Sri, mereka dapat memaparkan nilai-nilai dasar ASN sesuai pelatihan bisa dengan baik. Kemudian juga dalam pelaksanaan aktualisasi capaian-capaian dengan poskes dan itu juga bisa ditemukan. Nanti tinggal saja karena dia penyuluhan, harapan kita karena kita tidak akan mengikuti kembali selama jadi kedua nanti Ibu Sri cuma dalam pelatihan ini habituasinya terhadap nilai-nilai pelatihan ini tetap bisa dilaksanakan. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke Coach Bude Yuli. Ya, oke, makasih Pak Fadli selaku penguji yang betul-betul bisa menguji apa yang dilakukan di Handayani. Kemudian terima kasih Pak Idam selaku mentor yang bisa mendampingi adik kami selama 1 bulan dan akhirnya berhasil dan sudah terselesaikan kegiatannya dan sudah bisa menerapkan nilai-nilai dasar PNS-nya. Untuk itu selamat ya untuk di Handayani, sukses selalu. Kami memberikan apresiasi yang positif untuk di Handayani dan jangan sampai lelah ya, langsung ya, jangan sampai berhenti sampai di sini. Baik, tidak yang memberikan pelayanan kalau bukan kita ini. Saya kira demikian ya untuk Siti Handayani. Kita berikan aplaus untuk Handayani dan sukses selalu. Terima kasih Aldi, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bude Yuli sebagai coach yang telah membimbing Ibu Siti Handayani. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Fadli selaku penguji yang telah memberikan masukan kepada Ibu Handayani. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ibu Handayani, boleh dimatikan Zoom-nya, rekodnya. Ibu Sri Rekaria, bagaimana? Mentornya siap? Iya Pak, sudah siap Pak, sudah join juga di room besar ini. Saya pindahkan ke ruang ujian ya. Iya Pak. Pintu minta tolong. Ya, Ibu Sri Handayani, record-nya boleh dimatikan. Record-nya boleh dimatikan. Record.